Ya, ke volume saya dinaikin lagi coba. Tes 1 2. Iya. Oke, salam. Sehat semua? Ya, hari ini kita masih sinca sebenarnya ya. Ya, hari ini masih sinca ya. Nah, hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus boleh tampilin. Hari ini kita belajar tentang, kita masuk ke masih topik tentang evaluasi, dan hari ini kita belajar tentang yang namanya tahun 2023 adalah tahun Allah di pihak kita. Saya agak sedikit mengulangi ini dari awal supaya setiap kali saya khotbah saya mengulangi ini dari awal supaya saya mau supaya kita itu menyimak firman Tuhan ini dari awal tahun sampai kepada akhir tahun. Itu kita tetap bicara tentang yang namanya Allah di pihak kita. Ya, yang pertama adalah berikutnya adalah kita harus tahu tentang dasar ayat kita, yaitu di Roma 8 ayat 31. Udah hafal semua belum kira-kira? Udah pada hafal ayatnya? Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sama-sama kita bacakan ayat ini. Menjadi ayat yang rema buat kita, sehingga kita menjadi kekuatan kita di tahun 2023. Kita jadikan bahwa tahun ini Allah di pihak kita. Memang tahun ini diramalkan menjadi tahun gelap. Ya, tahun gelap. Pak Jokowi yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Ya, tahun ini bahkan kemarin dengar dari update berita, sudah ada 13 negara yang sudah masuk kepada jurang resesi. Salah satu kalau nggak salah Prancis. Dengar berita ya, demonya luar biasa ya. Dan salah satu kalau nggak salah juga kemarin itu Meksiko apa Chili ya. Ya, bahan-bahan pangannya udah mulai susah dapat. Gandumnya sudah mulai susah dapat, sehingga mereka demo dengan luar biasa. Kemarin juga di Indonesia, pabrik sepatu di daerah saya Tangerang sana, PHK 3.000 orang. Itu baru satu PT, kita nggak tahu. Bahkan Bapak Ibu mungkin tahu ya, Transmart, tahu ya? Transmart ya. Transmart itu apa ya? Bukan Carrefour kan? Bukan. Saya dulu pikir Transmart itu Carrefour. Transmart pun, ya kan, tutup. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ya, sehingga benar-benar juga kayaknya itu gelap-gelapnya udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, dalam keadaan seperti itu, nah saudara yang saya bilang begini, bahwa keadaan ekonomi itu bukan makin tahun makin baik, ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa keadaan ekonomi itu makin tahun makin tidak baik, sehingga kita akan dibawa kepada satu ekonomi di mana semua satu ekonomi pusat kepada satu kekuatan. Dan kekuatan ekonomi di akhir zaman yang akan pegang kekuatan ekonomi yang penuh adalah yang namanya triple 6. Tahu triple 6? 6666 di Wahyu dicatatkan. Kenapa? Hanya orang yang memiliki tanda itu yang boleh jual beli, yang boleh dagang. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, ayat kita ini, apapun yang terjadi, saya mau katakan kepada kita begini gini. Saya mau bilang kepada kita bahwa Allah itu di pihak kita. Situasinya bagaimanapun, sulitnya bagaimanapun, Tuhan itu tidak pernah terlelap, Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Dia berkata, aku di pihakmu. Amin. Berikutnya, next. Ini adalah saya dasarkan dengan 4 pilar. 4 pilar ini saya selalu ungkapkan kepada kita di Roma pasal ke-8. Bapak Ibu baca di satu perikop itu. Dari situ kita temukan 4 pilar ini. Di dalam 4 pilar ini saya bagikan di dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 3
bulan kita bagikan per 3 bulan selama 3 kali 4 ya 12. Kita bahas tentang Allah di pihak kita. Yang pertama di Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Yang pertama next adalah kita belajar tentang evaluasi. Pentingnya kita itu harus berevaluasi. Kenapa? Di Alkitab pun sama saudara. Bapak Ibu pernah baca di Alkitab di Mazmur ada kata Sela. Tahu kata Sela? Tahu ya? Artinya apa? Bukan Stella ya. Sela. Tahu artinya? Berhenti, jeda. Ya, jeda. Bukan berhenti lalu kita diam. Udah kita diam, enggak. Pikirkan dan renungkan. Itu yang saya sebut dengan evaluasi. Jadi dalam hidup ini kita perlu juga evaluasi. Bulan lalu saya sudah ungkapkan, evaluasi tentang apa? Evaluasi tentang kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Lalu evaluasi tentang apa? Kasih kita kepada Tuhan. Lalu evaluasi tentang apa? Evaluasi tentang rencana kita. Apakah rencana kita sudah taruh sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Amin ya. Lalu evaluasi lagi kemarin saya udah kasih contoh bagaimana Abraham ditolong oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Nah itu kita harus evaluasi. Tuhan izinkan itu bangsa Israel menyeberang laut itu, dituliskan di dalam Alkitab, diceritakan itu tujuannya apa? Untuk kita melihat kalau mereka saja Tuhan tolong, apalagi kita. Padahal Allah yang mereka sembah itu sama dengan Allah yang kita sembah hari ini. Itulah sebabnya kita perlu renungkan. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita harus jeda untuk merenungkan. Nah 3 bulan ini kita merenungkan. Berikutnya, nah saudara yang saya kasih dalam yang kedua, yang kedua adalah 4 pilar. Yang kedua adalah Allah membenarkan kita. Nah ini saya bahas di bulan April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni. Berikutnya adalah tiang yang kedua atau pilar yang ketiga. Berikutnya ada di Roma 8 ayat 36. Tidak ada yang memisahkan kita. Juli, Agustus, September kita bahas ini. Lalu yang keempat adalah kita lebih dari pemenang. Ayat 37 ada 4 adalah itu bahas di kita Oktober, November dan Desember. Jadi mungkin perkiraannya kalau kita mau Natalan nih, Natal adalah dia datang memberi kemenangan. Ya dong. Ya, jadi kita udah prepare 1 tahun, kita udah pikirin. Jadi kalau kita mau bikin susunan acara, pikirin tentang kemenangan. Amin. Karena dia datang untuk memberikan kemenangan. Berikutnya. Nah, hari ini yang kita bahas adalah evaluasi. Di evaluasi ini kita sudah bulan yang lalu kita sudah, kenapa saya evaluasi berikut. Nah ini dasar evaluasi Roma pasal 8 ayat 31, saya memakai ayat ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Ini kita sudah bahas di bulan Januari kemarin. Dan hari ini kita bahas ada jika Allah di pihak kita. Dan nanti di bulan Maret siapakah yang akan melawan kita. Ya. Hari ini yang kita bahas next, yang kita bahas adalah jika Allah di pihak kita. Amin ya. Ini adalah satu ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Berkata kepada jemaat yang di Roma, jika dia di pihak kita. Setelah kita merenungkan bagaimana Allah itu turut bekerja di tahun 2022. Tahun 2020 itu tahun yang memang gelap juga. 2019 kita enjoy semua, wow, happy semua, enak semua. Kucuk-kucuk di bulan Maret, Desember. Berita di apa? China di kota apa namanya? Wuhan. Tiba-tiba bulan Maret ada di Indonesia. Wow, itu gempar saudara. Carrefour rak-raknya kosong. Ya kan? Pernah kita ngalami itu kan? Pernah kita ngalami bagaimana mau ketemu gak bisa, tahu kan? Pernah kita mengalami kita dikunci di dalam rumah, dipaksa di dalam rumah, gak boleh ke mall. Akhirnya sekarang Bapak Ibu perhatikan, sejak saya lihat habis corona ini, ruko-ruko banyak yang laku.
Ya kan? Ruko-ruko di tempat saya, ya tadinya itu ruko-ruko terbengkalai semua, udah kayaknya itu ruko kayak yang penghuninya hantu. Tapi sekarang itu ruko-ruko berevaluasi sedemikian rupa, mereka mendadani jadi kafe-kafe nongkrong. Nongkrongnya tadi di mall sudah pindah nongkrong di jalan. Ya kan? Coba perhatikan kan di jalanan orang sekarang saudara, maka banyak mall-mall di Jakarta sini, ada mall-mall yang besar tutup. Kenapa? Operasional lumayan. Maka mall-mall juga harus upgrade diri, dia harus punya sesuai ke style dengan keadaan sekarang. Orang sekarang saudara, saya di daerah Tangerang saya bingung saudara, senangnya duduk di lesehan itu, nongkrong di situ tuh, bocah-bocah gini nih. Kalau dulu kita kan lihat itu di Starbucks, di apalagi kafe-kafe di mall-mall gitu kan, janjinya ketemu di situ. Sekarang enggak. Nah, saudara, ada perubahan, tapi kita lihat Tuhan bekerja. Nah, Allah di pihak kita. Berikutnya, nah, ayatnya dulu kita baca dulu di ayatnya, Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, hari ini kita bahas jika Allah di pihak kita. Pertanyaannya adalah siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pemain sepak bola aja. Siapa kita? Indonesia. Gol, merdeka. Siapa kita? Siapa kita di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan bilang begini, saya mau di pihak kamu, saya mau membela kamu, saya mau menolong kamu, saya mau memulihkan kamu. Siapa kita? Pertanyaan di situ. Harus tahu diri dulu kita. Kita ini siapa? Amin ya. Ya, kita harus tahu siapa kita. Sehingga dia yang memiliki segala-galanya, tapi dia mau membela kita. Pertanyaan di situ. Yang pertama, siapa kita? Kita baca di Roma pasal ke-8. Nah, ini saya mau supaya kita fokus di Roma pasal ke-8 itu. Roma pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah Tuhan mau membela kita, Tuhan mau ada di pihak kita, Tuhan mau bersama dengan kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memulihkan kita. Tapi Tuhan pun mau supaya kita ada di dalam Kristus Yesus. Tahu Kristus apa? Tahu apa Kristus? Artinya yang diurapi. Tuhan maupun kita ada dalam urapannya Tuhan. Tuhan maupun kita ada dalam lingkungannya Tuhan. Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau menyembuhkan kita. Tapi siapa kita? Apakah kita ada di dalam Tuhan atau tidak? Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan melihat kepada Yohanes pasal 15. Yesus memberikan gambaran kepada kita. Yohanes 15 ayat ke-5. Ada dampak orang yang ada, 3 dampak orang yang ada dalam Tuhan. Kalau kita ada dalam Tuhan, apa dampaknya? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kalau kita bisa bangun, bisa bernafas, bisa berbicara, bisa punya mata yang komplit ya. Bukan begini ya. Ya kan? Ya, bersyukur buat itu. Punya kaki, punya tangan, semuanya masih dengan normal, kita bersyukur buat itu. Amin ya. Bahwa Tuhan itu membela kita, masih punya kaki dan tangan, masih punya nafas hidup. Kalau udah enggak bersyukur saudara, pergi ke ICU dulu. Lihat mereka yang hirup itu apa? Saya kadang kalau ke situ tuh sesak napas, saya lihat dia gitu tuh saya jadi cepat-cepat doa sama pulang. Kenapa saya ikut kehirup gitu. Lihat dia, wow, bayarnya saudara, ratusan juta. Salah satu artis apa yang terkenal siapa? Indra apa? Bekti, ya kan? Cuma disentil sedikit di sarafnya,
Collab kan? Ya kan? Kalau kita hari ini jalan pegang masih bisa pegang gini nih. Ya kan? Kita jangan berpikir bahwa itu bukan berkat Tuhan, masih bisa pegang gini rasanya. Lalu kalau kita punya air mata, jangan pikir bahwa Tuhan kok izinkan masalah melulu, saya nangis melulu. Ingat saudara, air mata itu berharga. Men, ada orang, saya punya teman dulu di gereja, untuk air mata aja dia harus pergi ke Singapura, berobat, dapat air mata. Ya kan? Kita air matanya gratis kan? Masalah kita nangis, air mata netes melulu gitu. Kita pikir kok gue melo banget gitu kan. Tapi kalau sampai air mata saja Tuhan perhatikan. Ya. Kita harus bersyukur buat itu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berbuah banyak. Ya, masalah krisis jadi ya. Ada kegelapan iya. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan bilang apa? Saya akan membela dia. Saya ada di pihaknya dia. Saya menolong dia, saya memulihkan. Berbuah banyak. Berikutnya, yang kedua. Dampak yang kedua adalah Yohanes pasal 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sasoroti dengan menjadi kering. Ya. Kalau kita di luar Tuhan, hidup kita kering. Kering apanya saudara? Dompetnya bisa kering. Kering apanya? Bisnis kita bisa kering. Kering apanya? Apalagi? Kesehatan kita bisa kering. Masa depan kita bisa kering. Apalagi? Rumah tangga kita bisa kering. Kalau kita di luar Tuhan. Tapi kalau ada dalam Tuhan, kita berbuah banyak. Amin. Kita dibuang, kita dicampakkan, kita dikumpulkan, kita dibakar. Ya. Ya kan, kita dibakar sedemikian rupa sampai hangus. Ya. Puji Tuhan saudara. Amin ya. Ya, dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga adalah inilah yang menjadi dampak yang ketiga adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kita gumuli, apapun yang kita minta dalam kehidupan ini, Tuhan pasti menjawab doa kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Kita harus masuk di tahun 2000, Allah di pihak kita. Siapa kita? Kita yang adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang ada di Double Seal atau Menten adalah jemaat yang ada di dalam Tuhan. Hari ini kita ada dalam gereja, kita ada dalam ibadah. Sebenarnya kan enak nih ya. Hari-hari Minggu gini kan hari libur. Enak kita bangun siang. Terus kita nyalain AC dingin kan enak kan hari-harinya. Tapi kita gunakan waktu itu untuk beribadah. Karena kita tahu dengan beribadah itu satu wujud bukti saya ada dalam Tuhan. Amin ya. Alkitab menjaminkan gitu. Bahwa orang yang beribadah Tuhan memberkati roti makanannya. Lalu orang yang beribadah ada masa depannya. Orang yang beribadah, bahkan Tuhan bilang begini, kitab Maleakhi kalau nggak salah, Maleakhi bilang begini, akan datang saatnya Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan antara orang yang tidak beribadah. Dan ketika kita sampai di akhir zaman, yang pertama kali diukur oleh Tuhan adalah mereka yang ada di altarnya Tuhan. Diperhatikan saudara, ibadah kita itu tidak sia-sia. Maka kan Rasul Paulus ingatkan jemaat yang ada di Timotius atau di Korintus, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan jasmani itu berguna dalam segala hal. Kalau latihan badani kan kita bisa kecilin ini perut. Saya lagi kecilin perut saya saudara. Puasa. Ya, aduh berat saudara, hari ini hari yang ke-12. Saya puasa, hari ini saya puasa. Saya saya bergumul besar untuk gereja ini. Gereja ini saya ingin sesuatu yang luar biasa Tuhan, saya ingin sesuatu yang sebagaimana firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini saya gumuli benar-benar
Tuhan bilangnya, aku di pihakmu. Saya ingin merasakan bagaimana Tuhan itu membela, bukan kami sebagai hamba Tuhan, tapi jemaat yang ada di sini. Bagaimana Tuhan itu membela. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk gereja ini. Dan saya fokuskan kepada doa saya untuk jemaat. Setiap kali puasa, saya buka puasa, Tuhan, saya dedikasikan ini buat gerejamu, buat pekerjaanmu, buat pelayanan. Amin. Saya jalankan. Saya kalau sampai 40 hari sudah lewat, saya pingin nanti selesai itu. Saya pingin 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Pernah lakukan belum? Saya dulu sering, saudara. Dulu itu waktu saya masih praktek di daerah Purwokerto, di kampus, masih praktek di daerah Purwokerto. Itu sebulan sekali 3 hari 3 malam. Enak, saudara. Gak makan gak minum. Paling godaannya saya pernah sampai di 4 hari 4 malam mau masuk ke hari ke-5. Waduh, udah jalan udah kaki udah bergoyang. Ini saya puasa bukan seperti hari ini, kalau saya sampai ke 40 hari, rencana sampai 40 hari itu bukan berarti saya makannya digeser, enggak. Saya benar-benar pure, sehari cuma sekali makan. Begitu sampai jam 12 malam, tadi malam, masuk doa, start lagi. Tidur bangun, sini kayak gini nih, lagi lemas-lemasnya, saudara. Ini lagi lemas-lemasnya. Kenapa? Lihat makanan, minuman, ya kan? Apalagi hari ini kita perjamuan kudus. Kaki gemetar, saudara. Tapi itulah yang saya lakukan. Tiap kali saya puasa, dedikasikan ini buat pekerjaan Tuhan. Saya mau Tuhan itu terlibat secara nyata dalam kehidupan kita. Berjemaat di sini, Tuhan habis-habisan. Tuhan selalu menolong kita, membela kita, berdiri depan, menolong kita. Karena tahun-tahun yang gelap, tapi kita tidak akan mengalami kegelapan. Berikutnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roma pasal 8 ayat 9, yang kedua, siapakah kita? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini, orang yang hidup dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagaimana Tuhan membela kita? Bagaimana Tuhan mau ada di pihak kita, sedangkan kita bukan miliknya dia. Kita milik oleh setan, kita milik iblis, kita milik yang berlawanan dengan Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan, maka dikatakan ada yang kedua, ada kamu tidak hidup di dalam daging, tapi kamu hidup di dalam roh. Hidup kita di daging ini, saudara, itu punya limit. Paling Alkitab bilang paling sampai 70 atau 80, lebih daripada itu kesusahan. Dan hidup kita yang seterusnya adalah ada di mana, saudara? Roh. Jadi janganlah sering-sering kita kasih makan ini daging yang enak-enak. Babi hong, apalagi hari ini hari cap gome kan? Nah itu waduh. Gue mau batal puasa nih. Ya kan? Sampai 80, saudara. Lebih daripada itu kesusahan. Mama saya sudah tahun ini 81. Kemarin saya telepon, saya godain dia. Sudah lewat nih. Kita bilang apa? Lebih daripada itu kesusahan. Saya godain dia. Tidak, mama masih kuat, mama masih sehat. Saya godain cuma saudara? Saya pingin supaya dia itu jangan sampai hatinya sedih. Jadi dia jangan sampai dia mikirin, waduh Alkitab bilang gue udah 80, tar lagi dong gue. Ya dia mikirnya kayak gitu, gue gak godain dia gitu, saudara. Gue bikin dia supaya dia senyum terus. Kalau gue telepon sama dia, saya telepon, kalau dia udah tertawa, nah sudah selesai, tutup telepon karena dia sudah tertawa. Hatinya sudah gembira, obat. Amin. Saya istri bilang, anak kurang aja sama orang tua. Enggak, saya bikin dia pastikan supaya dia bersuka cita. Dia bergembira karena itu obat. Amin. Amin ya. Kita memberi diri kita makan makanan roh kita dengan makanan rohani. Maka enggak heran, saudara, saya mungkin Bapak Ibu dulu tiap hari dapat renungan 30 detik dari saya.
Itu bikinnya susah, itu ribet itu saudara. Tapi waktu saya puasa ini kedor saudara, lemas saudara. Siang-siang saya mau garap jadi lemas. Nah, tapi tujuannya apa saudara? Saya mau supaya kita membangunkan iman kita. Nah saudara, yang berikutnya mari kita bandingkan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Apa itu daging ini? Daging itu apa? Bukan babi hong ya. Jangan Bapak Ibu pikir pakai bilang jangan kita hidup menurut daging. Jangan ada yang makan daging. No. Ini anak saudara, anak saya Erik ini bukan anak apa ya? Yang makan sayur-sayuran apa namanya? Vegetarian bukan saudara. Tapi di rumah pokoknya ada tahu dan tempe, itu kesukaannya. Lokasi itu makan itu ayam nama babi rica, makanan gak ada yang benar semua. Kita itu kan makanan raja-raja, ya kan? Buat dia itu makanan tidak benar semua. Saya bilang ini anak makannya gado-gado, makannya tahu sama tempe. Itu kesukaannya dia. Saya jadi bingung. Ini anak dari mana? Ini kan bukan anak ini, harusnya anak timur kan? Iya kan? Anak timur kan pemakan segalanya. Sama kayak orang Batak, ya kan? Nah, jangankan itu ya, kuping apalagi? Kuping meja. Kalau itu pun keras. Kalau itu lunak ku makan juga. Nah itu kan. Ya itu sudah, nah sukanya. Nah maksudnya perbuatan daging itu nyata. Jangan kasih makan itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Berikutnya sampai di situ. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, sepertilah telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Nah saudara, yang suka marah-marah, yang suka mabuk-mabuk, Tuhan bilang lu gak masuk surga. Keras gak? Keras. Marah, mabuk, pesta pora, apalagi dugem. Pesta pora itu kan dugem kan, apalagi tadi kedengkian, percabulan, kenajisan. Jangan kasih makan itu barang. Amarah, jangan kasih makan itu. Jangan piara itu barang. Ya kan? Kalau mau bahasa kasarnya kayak gitu. Jangan piara itu. Kenapa? Karena orang melakukan demikian, jangan kira ia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak masuk surga. Bagaimana Tuhan mau ada di pihak kita? Siapa kita? Orang yang hidup di dalam roh. Nah, harus yang kita kasih makan itu seperti ini. Berikutnya, yang perlu kita kasih makan itu adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semua itu. Ini yang kita harus kasih makan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ini ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan bilang gini, saya mau ada di pihakmu. Itulah sebabnya Tuhan bilang gini, jikalau Allah di pihak kita, jikalau Allah ada di pihak orang yang sabar, jikalau Allah ada di pihak orang yang bermurah hati, jikalau Allah ada di pihak orang yang punya kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, maka Tuhan berperkara dalam kehidupannya. Tuhan membela kita dengan luar biasa. Mujizat kita alami, kesembuhan kita alami, perkara yang dahsyat kita alami. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, kita balik ke Roma pasal ke-8 ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, yang ketiga adalah, mundur lagi dulu. Yang ketiga adalah, jika kita adalah anak. Pertanyaannya siapa kita? Apakah kita adalah anak Tuhan?
Apakah kita adalah anak-anaknya Tuhan? Amin. Mencerminkan anak Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin ya. Maka cerminannya apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Siap menderita saudara? Siap mengalami masalah? Saya doakan supaya kita mengalami masalah. Sama seperti saudara orang Jepang ya. Ya, orang Jepang itu punya cara bagaimana menangkap ikan supaya ikan itu tetap segar sampai kepada darat. Jadi dia nangkap ikan, orang Jepang kenal ikan apa namanya? Sushi ya, salmon. Nah, bagaimana supaya ini salmon ini tetap segar? Kalau dulu kalau mereka nangkap di tengah laut itu kasih es, itu tidak baik. Tapi mereka nangkap hidup-hidup, bagaimana supaya ikan ini tetap menjadi ikan yang segar dan kuat, hidup begitu ceritanya. Jadi di tengah-tengah bak penampungnya itu dapat ikan dari sana, dia nggak es batu tapi air. Jadi dapat ambil sana, masukin di dalam air situ, dan dia juga nggak lupa dia taruh ikan hiu di situ. Dia taruh ikan hiu di situ, saudara. Ya, dia taruh ikan hiu. Tujuan ikan hiunya apa? Jadi itu ikan yang ada di dalam kolam itu, mereka lihat ikan hiu nggak jadi tidur. Jadi dia tiap malam dia takut dimakan sama ini hiu, jadi dia bergerak terus. Itu rahasianya orang Jepang. Kenapa dia makan ikannya segar-segar? Karena ada ikan hiunya. Sama, hidup kita itu mungkin ada hiu-hiu yang Tuhan izinkan goncang terus. Ini nggak ada berakhirnya, goncang terus. Ini nggak ada berakhirnya, goncang terus. Tujuannya cuma satu saudara. Lama-lama kita goncang terus, kita hidup terus, ya kan? Lama-lama kita goncang, kita segar terus, ya kan? Jadi kita nggak loyo, jadi kita kuat. Amin, amin saudara. Sama seperti kuda hitam sama kuda putih. Saya mau nanya kepada kita, mana yang lebih menang kalau diajak lomba? Kuda hitam atau kuda putih? Kuda hitam sama kuda putih diajak adu lomba, mana yang lebih menang? Hah? Ini tergantung. Ini jawaban pintar. Tergantung apa dulu? Kuda hitam sama kuda putih diajak lari-lari, mana yang menang? Hitam. Apalagi? Putih. Kuda apa saudara? Tergantung saudara. Kuda mana yang dikasih makan lebih banyak? Ya kan? Lah kuda putih lu sekalipun bilang putih, lambang kesucian. Ya kan? Tapi lu tidak pernah kasih makan dengan apa? Dengan rohani. Ya tetap lemah saudara, dagingnya lebih kuat. Dagingnya tetap menang. Maka hari ini kita dengar firman Tuhan, kasih makan itu kuda putih. Amin. Jangan diamkan itu kuda putih tertidur. Izinkan Tuhan, izinkan itu masalah goncang. Ada hiu di situ, goyang dia. Woi bangun dia. Amin ya. Terus kemarin saya dapat satu ilustrasi lagi saudara. Ada semut merah sama semut hitam di dalam toples, ditaruh di toples. Semut merah sama semut hitam ditaruh di toples saudara. Lalu mereka ketika dia ada dalam toples ini, mereka nggak berantem, akur dua-duanya, semut merah sama semut hitam. Tapi mereka menjadi berantem ketika ada yang menggoncang itu toples. Eluya, mereka dulu saling gigit. Salah ini siapa? Lu yang goyang ini, jadi lu duluan nih goyang ini, lu duluan ini, lu dulu, beribut mereka berdua. Padahal mereka nggak tahu ada yang di luar sana yang goncang. Siapa yang goncang dia? Nggak tahu. Entah tangan manusia atau tangan setan. Kan kita nggak tahu. Tapi mereka berdua berantem. Amin ya. Apapun yang terjadi, mungkin ada yang goncang kita tetap akur. Amin. Karena kita mau kasih makan itu manusia. Tadi kan kita udah bahas, manusia apa? Rohani.
Oke, berikutnya, next. Nah, ini saudara di Galatia pasal 3 ayat 26 dan 29, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Amin ya. Ini saudara, kenapa saya bilang siapa kita? Kita adalah anak Allah karena iman kita. Ya, karena keyakinan kita kepada Tuhan, maka kita disebut dengan anaknya Abraham. Kalau kita anaknya Abraham, maka kita berhak menerima janji seperti janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Masih ingat janjinya apa? Barang siapa mengutuki engkau, terkutuklah dia. Barang siapa memberkati engkau, diberkatilah dia. Engkau akan menjadi, pandanglah bintang seperti langit, keturunanmu seperti itu, dan lihatlah pasir. Keturunan seperti itu tidak terhitungnya. Aku akan memberkati engkau, aku akan menolong engkau, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin ya. Terhadap janji itu Abraham terima. Kita hidup ini karena iman. Hari ini biar kebenaran firman Tuhan itu. Udah lagi? Sudah selesai? Ya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dan memberkati kita. Kita renungkan 3 hal. Siapa kita? Sehingga Tuhan membela kita. Yang pertama apa saudara? Ingat siapa kita? Kita yang ada di dalam Tuhan. Yang kedua, siapa kita? Kita yang hidup di dalam roh. Siapa kita lagi? Kita adalah anak Allah. Toel kiri kanan, nih gua anak Allah. Jangan bilang anak setan lu. Ini anak Allah, kecuali anak yang punya senyatan. No. Bukan anak setan ya saudara, anak yang punya senyatan, bukan setan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita satu hati dan kita berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.